saya mau tanya sama petunjuk langit ini. Di surah 10, surah 10, 96. Nanti kawan-kawan bisa, tapi ini sebuah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan saya dari sini. Nanti petunjuk langit yang akan menjelaskan. Nah, ini ya. Surah 10 ayat 96. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Ya, 94. Nah, ini Bro Petunjuk Langit. Halo. Pertanyaan saya dari surat Yunus 10 ini, surat Yunus ayat 94. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, jadi diturunkan entah apa itu nanti kau jelaskan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Di sini kata yang mau saya tanyakan sama bro itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa yang dimaksud di sini dan kitab apa itu? Ya, ahli kitab lah, Yahudi dan Nasrani. Berarti pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad, kitab itu masih ada dong? Masih lah. Oh, berarti kitab yang manakah yang dipalsukan dan kitab manakah yang asli? Kan begitu, bro? Karena kalau kita melihat dari ayat ini kan, berarti waktu itu masih ada orang Yahudi dan Kristen yang berpegang kepada kitabnya. Di mana kitabnya itu adalah masih kebenaran. Bahkan sang baginda disuruh bertanya kepada mereka. Kalau kitab yang mereka pegang itu palsu, tidak mungkinlah Allah menyuruh supaya Muhammad bertanya kepada mereka yang pemilik kitab itu. Ini gimana ini, bro? Oke, nanti saya jawab dengan ayat ya. Ayatnya di mana, bro? Biar saya kasih tunjuk. Baru saya sebelum bro ini ya, ini Al-Maidah surat 5. Sekalian saya tanya ini. Al-Maidah 5 ayat 46. Ya. Oke, Al-Maidah 5, 6. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan, di sini ya, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk, serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Berarti kitab Injil waktu itu sudah ada. Dan itu masih dipakai, bahkan dikatakan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini, jadi Nabi disuruh bertanya kepada orang Kristen, saya katakan. Coba lihat Ali Imran 78, coba. Ayat itu aja coba dulu. Maksud aku, bro jelaskan dulu ayat ini. Ya, nanti ayat dijelaskan aja oleh ayat. Berarti ada pro kontra dong, bro. Ya, coba aja lihat dulu. Di mana itu? Ikuti saja alurnya. Oke, berapa, bro? Ali Imran 78. Ali Imran itu di mana itu? Itu surah kedua, ketiga, atau berapa? Itu surat-surat dari awal-awal itu. Saya soalnya nggak tahu, bro. Al-Maidah, Ali Imran, Al-Baqarah, Al-Maidah. Ali Imran apa ini? 78. Sebelum Al-Maidah, ya. 78. Oke. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari Alkitab.
padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan, ia yang membaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Oke, silakan Bro jelaskan bagaimana korelasi Ali Imran ini dengan Ya. Al-Maidah dengan surat Yunus tadi. Ya, jadi ketika zaman Rasulullah di situ kan memang dikatakan di sini kan yang memutar-mutar lidah kan di antara mereka ada segolongan, arti sebagian gitu kan. Bukan semuanya juga palsu gitu kan, enggak juga. Tapi yang mana yang asli, yang mana ya kami nggak tahu. Jangan tanya lah. Berarti di zaman Nabi itu Injil yang asli, Taurat yang asli ada. Ya, yang palsu juga ada kan gitu. Yang palsu juga ada. Bahkan sang baginda mengatakan bahkan Allah mengatakan supaya baginda itu bertanya, kalau ada keraguan-raguan ditanya sama orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi berarti sebenarnya di Quran itu mengakui ada kitab Taurat dan kitab Injil yang asli, dan ada juga kitab Taurat dan Injil yang palsu. Ya. Pertanyaannya kan begini, Bro. Berarti orang Muslim tidak boleh mengklaim bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu semua sudah palsu. Tapi harus dikatakan ada yang sudah palsu, ada yang asli. Cuma pertanyaannya dari situ, yang manakah yang palsu, yang manakah yang asli? Di situ. Mana ya? Yang mana yang palsu, yang mana asli ya? Yang ini aja Kak, kalau kami Suaranya jauh, Bro. Itu dah. Ya. Itu. Jadi kalau kalau saya lah pribadi lah mengidentifikasinya ya sesuai ajaran Muhammad. Nah, itulah yang asli gitu. Karena kitab-kitab yang sesuai dengan ajaran Muhammad dan nabi-nabi terdahulu, itulah yang asli. Kan gitu. Tapi pertanyaan saya, Bro, kalau Bro mengatakan yang sesuai dengan ajaran Muhammad yang asli, justru ketika Nabi Muhammad ada keraguan-raguan tentang wahyu yang diterimanya, dia harus bertanya loh kepada yang membaca kitab sebelumnya. Karena di kitab itu dikatakan ada petunjuk, ada cahaya. Di situ loh. Ya, petunjuk, ya betul. Cahaya petunjuk itu kan keterangan-keterangan itu kan, keterangan yang nyata kan gitu. Baru gini loh, Bro. Itu. Konsekuensinya berarti gini. Berarti kalau ibaratnya ada kitab yang asli itu tidak Bro bisa tunjukkan ibaratnya gitu ya. Maka saya berpikir begini, berarti Allahnya Bro itu pernah gagal menjaga kitabnya. Masa Allah gagal jaga kitabnya? Karena kan pada zaman Nabi sesuai Bro katakan, Injil yang asli, Taurat yang asli masih ada. Tetapi ada juga Injil dan Taurat yang palsu. Pertanyaannya di mana sekarang Taurat yang asli itu? Kalau tidak ada, berarti Allah itu gagal dong menjaga. Padahal di dalam kitab Injil dikatakan ada petunjuk dan cahaya. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Oke, jadi saya jawab. Memang klaim di apa kan nggak ada juga klaim bahwa memang Allah itu Tuhan semesta alam tidak mengabadikan gitu. Maksudnya kalau mau mengabadi apa ya? Tidak mengabadikan kitab-kitab sebelumnya gitu. Memang tidak ada rencana dari awal itu untuk mengabadikan kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada dibilang, kecuali Al-Quran dibilang begitu kan, dijaganya sampai hari kiamat, ada ayatnya kan gitu. Tapi kitab-kitab sebelum itu tidak ada Tuhan semesta alam firmanku ini akan petunjukku ini akan kuabadikan sampai akhir zaman, nggak ada juga gitu kan gitu. Jadi memang itu sudah apa ya, dan di apa kan udah dikatakan bahwa umat Israel itu kan umat yang suka, dia udah diwanti-wanti oleh Tuhan kan, udah diwanti-wanti bahwa umat Israel ini adalah umat yang suka mengotak-atik kitab sucinya gitu. Sebahagian, bukan jangan bilang seluruhnya, saya nggak ada kata-kata bilang, tapi sebagian dari mereka itu
suka mengubah-ubah gitu kan, menambah-nambah kitab sucinya gitu. Memang udah diberitahu gitu. Pertanyaan saya kan begini bro, makanya tadi saya tanya. Oke lah, saya setuju bahwa ada kitab Taurat, Injil yang asli, ada kitab Taurat dan Injil yang palsu. Sekarang yang manakah kitab Taurat yang asli dan yang manakah kitab Taurat yang palsu? Karena di zaman Baginda itu masih ada pembaca kitab yang asli. Bahkan Baginda disuruh untuk bertanya kepada mereka kalau ada keraguan-raguan. Nah, jadi gini. Oke, saya jawab. Jadi memang sebenarnya Muhammad itu kan mencakup bisa untuk umatnya juga gitu kan. Sama kayak Adam. Adam itu bisa personal, bisa manusia kan gitu. Begitupun Muhammad. Kalau ada di situ katakanlah wahai Muhammad, itu bisa mewakili Muhammad pribadi dan bisa umatnya gitu. Itu udah satu aja itu kan itu. Nah, masalah apa tadi pertanyaannya mana yang asli mana yang palsu, itu kan cuman Iya bro, suaranya hilang. Bro, halo bro. Dia lagi bertanya sama ahli kitab dulu. Ini jadi di dalam surat Al-Maidah ini ayat 68 dikatakan lagi kan begini. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi orang ahli kitab masa dikatakan harus menegakkan juga Quran, padahal ahli kitab itu kan hanya Taurat dan Injil. Tapi dari sini ada pertanyaan juga, kalau Taurat dan Injil itu sudah diubah-ubah, mengapa dipandang beragama tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil? Berarti ada dong. Dari mana tadi aku ini? Iya, Al-Maidah 68 ini. Katakan hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Berarti Taurat dan Injil yang asli masih ada loh. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sejak kapan ahli kitab itu menerima Quran sebagai kitab? Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Kok dikatakan mereka kafir, padahal mereka disuruh untuk menegakkan kitab Taurat dan Injil. Nah, ini saya kurang mengerti bro. Ini kan sindiran ini kan himbauan ini kan. Himbauan kepada hai ahli kitab gitu. Ini sebenarnya kan bukan kami kan, bukan buat kami sebenarnya ini. Ini mereka-mereka yang merasa gitu aja. Kalau nggak merasa ya sudah gitu. Coba lagi. Mana tadi? Nah, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang masih. Ini buat ahli kitab ya, buat yang merasa gitu, yang merasa memang dari Tuhan gitu. Kalau aku lihat gini bro, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Berarti mereka disuruh menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Ini yang menyuruh Allah loh. Tetapi kenapa orang Muslim sekarang kok enggak mencari Taurat dan Injil yang hilang ini kan begitu? Ya kan udah dirangkum ya. Loh, kalau sudah dirangkum mengapa disuruh harus menegakkan lagi? Bahkan kalau sudah dirangkum mengapa harus disuruh bertanya lagi kepada ahli kitab itu? Ya kan? Iya kan? Kan kalau sudah disempurnakan nggak surah bertanya lagi, bro. Iya, itu kan di surah Yunus ini ragu. Kalau saya itu kan boleh nambahin sedikit lah. Ini sebentar sedikit. Nambahin sedikit logika tadi. Akan bagi yang mereka
Oke, perhatikan ini ya. Kalau kamu Maka masih jika kamu meragu, Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Justru dia harus bertanya loh kepada kitab sebelummu. Artinya bahwa di dalam kitab sebelum dan orang yang membaca itu ada kebenaran. Dan itu disampaikan juga di dalam surah Al-Maidah itu ayat 46. Oke, silakan Domba. ada kok. Apa Dom? Yang tadi lah, yang Al-Maidah. Kita berlogika pelan-pelan aja, dibaca pelan-pelan. Al-Maidah 5 ya. 4 itu lah. Al-Maidah 5 lah. 98 tadi. Ini ya. Ini tadi. 69 tadi. 69 tadi. 69 Iya. apa 68? Ini. Nah, gini langit. Logikanya gini ya. Allah berkata, hai Alkitab, berarti Allah berkata kepada ahli Alkitab ya. Kamu tidak akan dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil. Ini Taurat Injil dulu ya. Berarti orang yang ditunjuk Allah tadi ya, itu sudah tahu Taurat dan Injil. Dan itu pasti asli. Kalau umpamanya palsu, pasti ditegur langsung di situ sama Allah. Ini bisa hitungannya aku dialog sama si Langit ya. Langit, hai Langit, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang kau pahami tadi. Jadi kan ahli kitab kan yang paham akan Taurat dan Injil. Berarti asli. Aku kan bukan ahli Taurat. Bukan, ini ibaratnya. Iya. Jadi ahli Taurat ini ahli kitab di sini yang dikatakan sama Allah ini Taurat dan Injil itu sudah dipastikan asli, bukan palsu. Kalau palsu, Allah akan berkata beda lagi dengan kata-kata ini. Kau tidak boleh menegakkan Taurat dan Injil karena udah dipalsukan, kau harus lari ke Al-Quran. Karena gini, banyak yang mengatakan Injil itu ditarik. Sejak kapan ditarik? Kalau turunnya ayat ini seperti ini sudah jelas Allah mengamini bahwa Taurat, Injil yang dipakai oleh ahli kitab itu asli. Benar nggak? Logikanya. Ahli Taurat gini ya, ahli kitab itu yang kami klaim itu adalah yang dari perspektif Al-Quran itu adalah yang dari kalangan Yahudi gitu, kalangan Israel. Bukan kalangan dari luar Israel. Nah, tolong dipahami dulu. Masalahnya Taurat dan Injil himbauan asli kan? Ini enggak di ayat itu iya kan asli kan? Ya masih asli kan, di zamannya Muhammad masih asli. Karena Allah berfirman kepada para kitab, hai kamu ahli kitab. Jadi Muhammad menyampaikan wahyu Allah kepada para ahli kitab. Kau tidak dipandang beriman jika kamu tidak mengimani misalkan ahli apalnya beragama Taurat dan Injil. Nah, berarti di situ Muhammad mengamini juga, Allah mengamini bahwa Taurat yang dipakai ahli kitab itu asli. Iya kan gini ya. Bener nggak? Enggak benar. Iya, sebenarnya begini. Iya benar. Jadi gini biar saya apa dulu. Jadi mereka yang merasa ya, yang mereka yang sengaja, mereka itu tahu gitu, kan itu. Jadi istilahnya di sini menyindir bagi mereka yang merasa gitu. Maksudnya dari kalangan orang Yahudi gitu. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani ini kan Israel lah semua. Di kalangan Israel gitu kan. Jadi himbauan pada Israel gitu. Saran saya sih gini, diperbaiki lagi analisanya. Kita semua ya, baik yang Kristen, Islam itu, Muslim gitu, itu dilihat dulu asbabun nuzulnya, kenapa ayat itu turun. Terus konteksnya satu perikop itu, satu surah itu apa gitu. Supaya nggak liar penafsirannya sih. Kecuali kalau petunjuk langit ini dia ada literatur penjelasannya gitu, dari mana lah, Google atau dari mana. Ya saya penafsiran saya sendiri aja kan gitu. Ya itu dia. Karena kan tadi bro sudah mengakui sih tadi bahwa memang pada zaman Nabi itu ada kitab Taurat yang asli dan kitab Injil yang asli. Tetapi di sisi lain ada juga yang kitab Taurat palsu dan kitab Injil yang palsu.
Saya jadi teringat dengan Waraka bin Naufal yang suka menulis kitab Injil dan kitab Taurat. Itu yang terpikir, siapa Waraka ini? Jadi aku berpikir berarti Waraka ini perannya apa di situ? Pengaruhnya itu aja. Karena kan di zaman Baginda itu kan jelas bahwa Allah sendiri mengakui bahwa ada kitab Taurat dan kitab Injil dan itu diperintahkan untuk diamalkan loh. Kalau itu tidak diamalkan, maka mereka itu disebut kafir gitu. Kalau sudah disempurnakan oleh Quran, tentu ya bro. Waraka itu sebentar hidupnya. Itu dia ketemu Rasulullah itu, ketemu Nabi itu waktu kecil. Berapa ya? Masa waktu kecil? Ya waktu muda lah gitu, tanda-tanda. Bukanlah, justru Waraka bin Naufal lah yang melihat tanda-tanda kenabian. Yang mengatakan dia nabi, pendeta kan, pendeta Ebionit ya. Dia aja kan belum mengerti dia tuh seorang nabi, akan ditunjuk seorang nabi, dia sebelumnya kan belum mengerti. Waraka itu kan pamannya Khadijah, dan Khadijah sudah menikah dengan Muhammad. Gimana sih? Kalau Khadijah menikah dengan Muhammad belum jadi nabi, kan dia baru jadi nabi pada waktu itu 40. Muhammad dibawa Khadijah kepada pamannya untuk menanyakan hal perihal itu. Itu sudah awal-awal itu awal-awal sudah dewasa, sudah menikah. Iya, awal-awal. Iya, jadi Muhammad ketika ketakutan sampai itu. Maksud saya begini, oke lah, ini adalah wahyu Tuhan mereka, gitu kan? Menurut saya ya lebih baik kita itu clearkan sebenarnya Tuhan mereka itu, Tuhan yang umat Muslim, itu apa sih yang dimaksudkan dengan itu gitu loh. Ya kan? Apakah pernyataan dari sang Tuhan itu inline atau selaras dengan sejarah background waktu itu? Misalnya dikatakan Yesus tidak pernah disalib, tapi nyatanya Yesus disalib secara fakta sejarah. Terus yang sekarang yang Pak Erben sampaikan, misalnya ada fakta tekstual dari Quran itu yang mengatakan ada ahli-ahli kitab. Siapa ahli kitab yang dimaksud gitu kan? Nah, seberapa penting mereka itu belajar pada ahli kitab? Lalu apa korelasinya dengan kondisi sekarang ini? Apakah itu masih penting? Jika penting, ayat itu kenapa itu adalah firman Tuhan? Firman Tuhan kan tidak lekang oleh waktu. Dan maksud saya hal-hal yang seperti itu kita sudah ada presuposisi gitu kan, yaitu bahwa ya sudah itu firman Allah, Tuhan mereka, kita tidak perlu kita mengingkari itu gitu. Yang ada nanti jadi nggak ada dialog lintas iman. Menurut saya sih gitu ya arahnya ya. Kan sama halnya ketika Fandi, kita kasusnya Fandi itu kan perkataan murid, bukan perkataan Yesus. Nah, kita langsung bilang ya, kamu mau niat dialog lah di sini. Kita paksa Fandi harus pada posisi ya, kamu nggak usah permasalahkan dasar kita dong. Yang kamu permasalahkan adalah apa yang dibangun dari dasar itu, menyimpang tidak, relevan tidak dengan hidup kita saat ini. Nah, ini kalau tafsir Kemenak ya, dari ayat 94 tadi itu, Allah menerangkan sikap pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan mengatakan, jika engkau hai Muhammad ragu-ragu tentang rasul-rasul dahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka tanyalah kepada pendeta mana ini? Ya, maka tanyalah kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang telah mengetahui dan membaca kitab-kitab yang telah kami turunkan itu, sebelum aku menurunkan Quran kepadamu. Menurut rasa bahasa Arab, ungkapan dalam ayat ini bukanlah untuk menerangkan keraguan-raguan Muhammad, tetapi menyatakan bahwa Muhammad benar-benar telah yakin dan percaya kepada Rasul yang diutus Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ragu-ragu. Keraguan mereka itu sengaja mereka buat untuk menutupi apa yang sebenarnya ada dalam hati mereka, yaitu meyakini kebenaran risalah dan kenabian. Karena itu maksud ayat ini adalah
Allah menyatakan kepada Muhammad bahwa beliau telah yakin dan percaya bahwa yang diturunkan kepadamu itu adalah sesuatu yang hak dan kebenaran yang wajib dipercayai. Yang ragu-ragu itu hanyalah orang-orang Yahudi Nasrani. Keraguan-raguan mereka itu dinyatakan semata-mata untuk menutupi perbuatan mereka yang mengubah dan menukar isi Taurat. Mereka telah membaca Taurat, Injil yang menerangkan pokok-pokok agama, diridai Allah. Para rasul yang telah diutus Allah akan diutusnya nanti, tetapi hanya nafsu mereka lah yang menyuruh mereka melakukan perbuatan yang terlarang itu, sehingga mereka menyesat mengikuti mereka. Karena itu, sebenarnya pendeta-pendeta Yahudi Nasrani sangat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jika ditanyakan kepada mereka sesuatu yang hak, mereka pasti dapat menjawabnya dengan betul, tetapi mereka tidak mau melakukan. Ayat ini merupakan sindiran kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani dan ungkapan perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan. Ungkapan seperti ini terdapat pula pada firman lain sebagaimana berikut dikatakan ini. Di Al-Maidah 5. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai staf putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ini kalau tafsir Kemenak, ini tafsir apa lagi nih? Kita lihat dulu. Ini tafsir ringkas Kemenak RI. Coba tafsir terakhir Kemenak itu coba Bu. Iya, kalau di tafsir Kemenak ini dia. Ya itu kan sindiran kan udah aku bilang tadi kan. Sindiran kepada mereka yang merasa aja gitu, yang nggak merasa yang ngapain merasa gitu. Iya. Kalau aku melihat jadi gini, bukan sindiran ini. Lihat ini kan. Maka jika engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu seperti kisah Nabi Nuh, Musa dan lainnya, maka tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Wahai Nabi Muhammad, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Ini sih, tapi ya udahlah. Kalau tafsir 4 ini jalan lain kan sindiran pada Bani Israel itu kan dijelaskan di situ tuh. Pada Bani Israel itu. Maka sesungguhnya hal itu telah tertera di dalam kitab mereka. Mereka akan memberitakannya kepadamu sesuai dengannya. Untuk itu maka Rasulullah bersabda, aku tidak ragu dan tidak menanyakannya. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu menaruh keraguan-raguan padanya. Jadi yang saya tanya itu berarti waktu itu kitab Taurat, kitab Injil yang asli masih ada. Walaupun di sisi lain dikatakan bahwa kitab Taurat dan Injil itu sudah ada yang dipalsukan. Baru nanti kalau kita bawa korelasinya ke gereja, memang betul bahwa pada abad pertama sampai dengan abad ke-7 ada Injil yang sah diterima gereja dan ada juga Injil yang ditolak gereja seperti Injil Gnostik, Injil-Injil apokrif itu. Jadi betul. Bahkan kitab-kitab juga seperti kitab Taurat Samaria dengan kitab Taurat Yahudi berbeda juga. Jadi berarti tidak semua kitab Injil dan kitab Taurat itu palsu. Berarti kalau saya memahami orang Muslim nggak boleh pukul rata. Kitab Taurat dan Injil sudah palsu, sudah disempurnakan oleh Quran. Kalau disempurnakan Quran, mengapa Allah suruh Muhammad untuk bertanya kepada mereka tentang kebenarannya? Kan nggak perlu disuruh bertanya, toh? Kalau sudah disempurnakan. Itu sih. Tapi tanpa disindir pun sebenarnya fakta-fakta narasi dan secara tidak langsung itu sudah mengatakan kitab kita itu atau tidak palsu lah, ceritanya yang berbeda dengan kitab kita. Daud katanya itu adalah nabi, padahal faktanya adalah raja. Salomo katanya disebutkan oleh Quran itu nabi, tapi kan adalah raja. Salomo berbuat kesalahan, Daud berbuat kesalahan dan bertobat.
gitu kan. Jadi memang tidak perlu seperti itu pun. Kalau di compare ya memang kalau menurut mereka isi Quran benar, berarti punya kita salah, kan sama saja sebenarnya, ya kan? Bro, lanjut dulu sebentar ya, ini ada tamu sebentar. Nanti lanjut lagi. Pak Erben. Lanjut aja dulu. Pak Erben. Pak Erben. Iya. Halo. Iya. Saya ada memandang sedikit dari sisi itu kan yang diperintahkan Muhammad ya, dan tidak diwajibkan selain dari Muhammad untuk menanyakan kepada ahli kitab loh, karena kuncinya itu di Muhammad gitu loh. Kalau Tuhan mempercayakan kepada selain Muhammad pada saat itu, berarti harusnya ada keterangan lain. Karena apa yang dipertanyakan di keraguan-raguan dari Muhammad itu sebenarnya itu kan pribadinya Muhammad, tidak mungkin diketahui oleh jemaatnya. Nah, kalaupun dia menjelaskan nanti di ayat-ayat berikutnya, apa yang dia ketahui dia tuangkan lagi, itu baru ada, dari situ kita ambil korelasinya. Apa sih yang diragu-ragukan Muhammad nih selama ini, dan dia tulis kembali dan dia menjawab itu semua atau menuliskan itu gitu. Jawaban yang dia terima dari ahli-ahli kitab. Nah, itu yang harus kita. Tapi bisa nggak itu? Saya rasa saya ragu juga. Mereka nggak mungkin tahu itu. Sebenarnya gini Pak Melev, kalau seandainya Quran dari zaman Muhammad sudah dikanon, ya mungkin saya akan percaya 100%. Tetapi masalahnya di zaman Utsman itulah. Itu aja kalau menurut saya. Kalau seandainya Quran dikanon pada zaman Muhammad, itu udah final. Gitu. Tapi masalahnya kan Berisik Pak. ya nggak jadi ngomong nih, udah mobil. Ya, kalaupun ada ibaratnya kayak turbulensi, kayak apa namanya, kesahihan suatu kitab, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekacauan, inilah ya literatur namanya. Ya itu mungkin soal kedua ya saya lihat. Tapi pada saat zaman Nabi Muhammad, apakah sudah ada Al-Quran secara tertulis? Soalnya kalau kita lihat ahli kitab itu dia mempercayai 3 loh. Al-Quran itu apakah itu tercatat atau tidak? Kalau Injil sama Taurat itu tercatat. Apakah Al-Quran ini sudah tercatat berupa ya mushaf lah Pak, minimal gitu, nggak usah kodek gitu. Itu sudah Pak. Nah itu kan zaman Muhammad. Zaman Muhammad ini setahu saya sih itu masih hafalan, belum dituliskan. Ada yang ditulis Pak, ada yang sudah ditulis Pak. Nyatanya Muhammad membaca lembaran-lembaran kok. Ya bagaimana ahli kitab itu? Ahli kitab yang dikatakan ahli kitab itu kan orang-orang dekatnya Muhammad kan harusnya. Ini enggak, ini di luar orang Muhammad loh. Bukan teman-temannya, sahabat karibnya Muhammad loh, bukan loh. Bagaimana orang ahli kitab itu bisa mempercayai Al-Quran, orang diri nggak pernah pegang kok. Oh iya, yang masalah itu iya betul. Apalagi pemegang Alkitab Taurat pada zaman itu ya. Nah, berarti ayat ini berlaku sesudah Muhammad mungkin. Yang tadi itu yang ada ahli kitab, yang ahli kitab yang memegang, yang membaca itu ya Taurat, Injil dan Al-Quran. Mungkin setelah itu, tapi yang sebelumnya yang dikatakan keraguan-raguan itu pas zaman Muhammad itu. Jadi apakah Al-Quran itu sudah ada atau tidak pada saat? Logikanya begini Pak Malev. Sekarang kepada Yesus aja yang notabene sesama orang Yahudi saja ajarannya ditolak, apalagi bukan orang Yahudi. Itu yang jadi pegangan. Iya, kalau ahli kitab itu percaya sama kata-kata Muhammad, berarti dia
percaya sama Al-Quran kan begitu kan. Baru kan orang Yahudi kan di dalam Mazmur berapa itu? Bahwa Allah tidak pernah berbicara selain kepada Nabi tidak pernah berasal dari bangsa lain, hanya dari keturunan Yakub. Mazmur 149 ya? 47, 147, Iya. 19, 20. Nah, Mazmur jadi ahli kitab 100. ini siapa? Orang Islam atau bukan? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, berarti kapan mereka itu bisa tahu ada Al-Quran? Di zaman Muhammad ya? Kapan? Wah, saya nggak tahu tuh. Nah, itu tertulis ya Pak Eben ya. Tadi kan ada Pak Eben. Kita percaya sama Taurat, Injil, dan Al-Quran tuh Pak. Itu kan harapannya Muhammad. Itu harapannya Muhammad. Kenapa? Sedang merayu supaya orang ahli kitab juga percaya pada Quran gitu loh. Artinya kalau orang Yahudi nggak mungkin percaya kepada kitab itu. Kenapa? Karena ini Mazmur 147 kan, ia menyampaikan firman-Nya lalu mencarikan semuanya, ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Di sini Nah, itu baru logikanya gini Pak Erben. Yang saya tangkap adalah ini kan Al-Quran ini kan diterima oleh Muhammad kan? Benar nggak? Itu kan Al-Quran kan? Dari Jibril kan? Benar nggak? Lalu Al-Quran itu sudah ada dan diketahui oleh ahli kitab. Padahal itu belum ditulis secara ini gitu, berbentuk buku atau apa. Bagaimana Alkitab bisa tahu buku itu ada? Dia hanya tahu Taurat, Injil, oke, karena sudah lama, sudah tahu sebelumnya. Begini Pak Malef. Al-Quran itu nggak ada. Pak Malef, begini. Jadi ahli kitab yang pada waktu itu di abad 6 ya berkeliaran di Timur Tengah Arab sana, itu adalah ahli kitab yang bidat. Kitab yang dibawa kitab-kitab gnostik. Lalu Al-Quran itu di mana Pak Wawan? Ya, Alkitab itu di mana? Al-Quran itu mana? Al-Quran itu Sudah ada nggak? sudah. Said bin Sabit itu sudah menulis Pak. Bukan, Makanya ini kan gini ditulis. Ini kan gini. Ini ditulis di zaman Muhammad. Pak, Wahyu itu turun di zaman Muhammad. Benar nggak Pak? betul. Ya, pas itu ditulis, apakah ahli kitab pada saat itu sudah mengenal Al-Quran? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak Wawan. Kan saya tadi bilang, jadi ahli kitab gnostik itu ya memang dengan sengaja mendekati orang-orang Quraisy dan berteman dengan orang-orang Muhammad itu, Pak. Atau siapa nih, Pak RP nih? Tolong tahu nggak maksud saya nih? Siapa yang bisa mengerti? Ya kan maksudnya gini, maksudnya kan apakah ahli kitab itu sudah mengenal Quran pada waktu itu. Nah, ahli kitab yang mana dulu yang belum mengenal Quran dan yang sudah mengenal Quran? Gini, logikanya gini, Mas Wawan. Al-Quran ini ditulis ayat itu kan ayat berapa tuh Pak? Tadi tuh Pak, yang ada ahli kitab ada Injil, Taurat sama Taurat, Injil sama Al-Quran gitu. Itu ayat berapa Pak? Pak Erben. Itu kan ada di Al-Quran tak? Ayat itu tak? Iya. Ntar sekarang ayat itu ayat itu turun pada pas zaman Muhammad. Ya. Di mana ada ahli kitab ya, di luar Muhammad, itu pasti di luar Muhammad tuh, yang mengenal Al-Quran gitu. Padahal itu juga ayatnya baru turun. Ya, saya mengerti yang dimaksud Pak My Life. Enggak gitu logikanya dong. Urusannya apa ahli kitab harus mengerti Quran? Justru ini klaim sepihak dari Quran kepada orang Islam gitu kan, artinya kepada pengikut Muhammad saat itu. Kalau kamu bingung ya bertanya ke ahli kitab gitu, bukan berarti ada kondisi bahwa ahli kitab itu harus tahu Quran, tidak dong.
Justru yang kita permasalahkan sekarang, siapa ahli kitab itu, gitu. Tujuannya apa bertanya? Gitu. Kan sebenarnya itu. Maksudnya ini Pak Mayui di sini kan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Berarti waktu itu sudah ada Al-Quran. Iya, Itu maksudnya. masalahnya. Makanya Padahal dikatakan, ini jadi Al-Qurannya kan belum lengkap. artinya ahli Taurat itu diharuskan melakukan hukum Taurat, melakukan Injil, dan melakukan Al-Quran. Pertanyaannya Pak Malaib waktu itu, apakah Quran waktu itu sudah ada? Nah itu. Karena di sini katakan Al-Quran. Berarti waktu itu sudah ada Al-Quran dong. Ya itu. Tapi nanti kalau kita bilang Al-Quran itu apa? Nanti dibilang mereka hafalan. Iya. Bukan, Al-Quran itu kan bukan buku, Al-Quran itu kan bertahap. Itu wahyu yang diturunkan, yang diturunkan secara bertahap. Oh, jadi wahyu bertahap artinya Al-Quran ya? Iya. Bahasa Arabnya Iya. kok nggak ada Al-Quran ya? Oh, nggak ada ya? Tar. Coba lihat yang itu hijau-hijau di atas itu. Ini katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak atas sesuatu sehingga Betul kan? Nggak ada kamu kan? Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepadamu dari Betul nggak? Tuhan kalian, dan sesungguhnya akan Tuh. menambah enggak ada kata Quran di sini. Taurat Injil doang kan? Iya. Artinya ya enggak ada aja, itu aja cukup. Memang enggak ada di sini. Ini ya. Ini Ya. kalau katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak atas sesuatu sehingga kamu menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepadamu. Ya Al-Qurannya nggak ada. Waduh, Si Pandepak ya itu ya. Tafsir yang lain ada nggak? enggak tahu lagi aku kayak gini. Terjemahan yang lain. Coba. Apa deh? Toh, benar, toh. Ya, Iya. ditanya aja ke itu Pak, ke si Langit. Si Langit Iya. bisa jawab kan? Iya. Mana Bro Langit? Bro Langit. Bro. Bisa bantu kami kak ini? Kenapa di dalam terjemahan Depak ada kata Quran, tapi di dalam bahasa aslinya nggak ada loh ini? Bisa Bro jelaskan Bro sama kita? Apa mungkin naskahnya beda ya? Jadi ada dua naskah, salah satunya ada gitu. Nanti dibilang lagi naskah Quran itu satu di seluruh dunia. Sama titik komanya, gimana lagi kita membahas itu Pak Aldo? Menerjemahkan ada ini, ada something. Ya, Ya enggak kalau usah ini. patokannya terjemahan kan tidak ada terjemahan yang sempurna. Kita Ya, karena lihat yang aslinya. demi Aslinya kan sesuatu, nggak ada nih. debat harus begitu. Tapi kan kalau dilihat dari kalimatnya ini Romo, katakanlah wahai ahli kitab ini ya, kamu ahli kitab tidak atas sesuatu sehingga kamu di sini kan ahli kitab, menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepadamu. Jadi bukan kepada Nabi tapi kepada ahli kitab kan, dan Ya. Tuhan kalian, dan sungguh berarti ada akan dua menambah Tuhan. kebanyakan dari para mereka apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, kedurkan dan Berarti ada dua kekafiran. Tuhan ya. Ada Iya. Allah dan Tuhannya orang Kristen. Ya anggaplah ini sekarang naskah Quran itu cuma satu, teksnya sama semua gitu. Kalau ini yang ditulis demikian berarti kan Qurannya nggak ada. Ya itulah makanya saya bertanya saja, kita gini, nggak usah kita kesumpulkan, kita bertanya saja. Karena kan ada ku baca buku di sini. Mengapa Nabi disuruh bertanya kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi tentang kitab suci? Berarti Kita waktu itu patut pertanyakan juga ya, iya. yang disebut Nasrani itu apa gitu. Mereka sendiri definisi Nasrani mereka sama Nasrani kita aja beda. Ya itu, tapi nggak usah ke sana dulu Romo, terlalu jauh. Jadi artinya berarti waktu itu tadi Bro Langit memang sempat mengatakan bahwa pada zaman Nabi itu kitab Taurat dan kitab Injil yang asli ada, tapi ada juga kitab Injil dan kitab Taurat yang palsu. Tapi pertanyaan berikutnya kan muncul lagi.
di mana kitab yang asli itu dan yang mana yang palsu itu. Nah, ini PR besar ini, harus bisa dibuktikan ya. Tapi kalau nggak bisa juga ya udah itulah itu. Bro Langit ini nggak diskonnya audio dia. Ada tamu kan katanya. Oh. Ini saya tambahin lagi Pak Erben. Memang ada kata-kata setelah Injil itu ada ditulis dan diturunkan kepadamu, dan apa yang diturunkan kepadamu. Artinya selain Injil dan Taurat itu ada yang diturunkan. Nah, kalau kita terjemahkan itu bukan Al-Quran tapi Mazmur, Zabur, itu kan boleh juga. Tetapi jangan diterjemahkan Quran. Gitu. Ya itu. Zabur yang mana ya? Kan biasa Pak, ada Injil, Taurat, Injil, Zabur itu kan ini mereka, slogan mereka. Iya, di teks ini tidak ada Zabur kayaknya. Iya, apalagi Quran toh. Iya benar. Kalau mau ada ditambahkan gitu Pak, kan dan apa, ya kan? Dan yang diturunkan dari kepadamu dari Tuhan kalian kan gitu kan? Berarti ada dan ada yang lain gitu. Nah, kalau mau menafsirkan yang lain itu adalah Al-Quran, lah masih ada satu lagi Zabur yang benarnya, gitu kan? Kan nggak konsisten gitu. Kenapa jangan hanya ditulis Al-Quran? Aku pikir itu aja lah dulu ya. Kecil itu Mu'tazilah kan. Bukan dia kolok-kolok dia.